Aduh, merinding juga. Allah. Berarti gimana Ustaz, gini Ustaz nih. Ini saya tuh berusaha memahami ya. Dulu itu kan waktu Nabi datang dengan Islam, pasti kan gak mudah orang menerima. Kita aja sekarang bisa menerima Islam dengan mudah. Tapi waktu itu di zaman itu orang-orang pasti kesulitan menerima ajaran Nabi. Nah, itu ada campur tangan malaikat kah? Ada campur tangan Allah kah? Atau memang kesadaran mereka sendiri kemudian mengakui Nabi dan Islam? Tahun ke-10 meninggal paman Nabi, Abu Thalib meninggal istrinya. Setelah 10 tahun berdakwah. 10 tahun berdakwah. Ya. Akhirnya Nabi pergi ke Taif. Enggak pakai alas kaki. Karena mereka lagi ngamati, kalau sampai dia pakai alas kaki berarti mau pergi jauh. Ya. Apalagi kalau bawa koper. Ya. Kalau sampai dia naik kendaraan, dia Nabi jalan kaki. Sampai ke Taif, enggak ada yang nyambut dengan tola al-badru alaina. Mereka lempar pakai batu, pakai kayu, sampai berdarah kakinya yang membasahi terompah sendalnya. Ketika dia sampai ke situ, dia simpan itu sampai ke sana, dia pakaikan, dia letakkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Datang malaikat Jibril. Kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, maka akan aku ratakan Taif ini semuanya dengan. Waktu dia mau berangkat tadi kan sendalnya dia sembunyikan. Habis itu dia pakai karena melewati batu-batu sampai di sana basah. Kalau sampai darahmu itu menetes ke tanah, rata semua Taif ini dengan tanah. Nabi mengusap kakinya supaya jangan sampai darah itu menetes. Bayangkan kalau tawaran itu ke saya, Bang Hensa. Rata ya. Kalau darah itu menetes ke tanah, Abdul Somad, semua buzzer yang mengejekmu itu akan mati. Langsung saya injakkan aja. Segerakan. Itu ada yang mau peras darah. Gitulah hebatnya. Jadi yang kata Bang Hensa mereka menerima, mana? Nggak ada mereka nerima. Nggak ada. Mereka lempar dengan batu. Lalu kemudian datang malakul jibal. Malak artinya malaikat. Jibal bukit. Malaikat penjaga bukit. Tunjukkan bukit Jabal Abi Qubais dengan Jabal Qu'aiqian. Jabal Abi Qubais di belakang bukit Sofa, yang sekarang udah dipotong jadi istana raja. Jabal Qu'aiqian di depannya. Ini Jabal Abi Qubais, ini Ka'bah, ini Jabal Qu'aiqian. Udah dipotong semua jadi bangunan. Akan kucabut dua bukit ini, kutimpakan dengan Taif, rata mereka dengan tanah. Apa kata Nabi? Asallah an yakhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, maksudnya anak keturunan, ya'budullah, mereka menyembahmu dan tidak akan mempersekutukanmu. Doa Nabi dikabulkan Allah. 100% orang Taif sekarang masuk Islam. Oh, karena doa Nabi. Doa Nabi kepada Allah. Lalu kenapa nggak kun payakun mudah aja? Supaya kita mikir Nabi aja begitu susahnya, apalagi kita. Nabi datang ke Madinah itu bukan ujuk-ujuk langsung tola al-badru alaina. Tahun ke-10 orang-orang Madinah ini sudah mulai datang untuk melaksanakan haji. Karena mereka dulu zaman jahiliyah kan sudah ada haji. Nah, mereka ini udah kenalan dengan Nabi. Itulah dia bai'at Aqabah ula wusta Aqabah. Tahun berikutnya makin ramai datang. Akhirnya setelah siap tahun ke-13 setelah wahyu turun, barulah Nabi datang dengan Abu Bakar Siddiq, barulah disambut dengan tola al-badru alaina. Badru alaina. Badru artinya bulan purnama. Jadi maksud tola al-badru alaina itu mengatakan Nabi Muhammad datang putih bersih seperti bulan purnama. Sekarang itu dinyanyikan waktu nyambut manten keluar dari kamar. Tola al-badru, mantennya hitam. Capek lagi. Saya mau tanya. Ada yang bilang kalau orang yang sudah taubat itu justru hidupnya makin banyak ujian, tapi ada juga yang bilang makin tenang hatinya. Itu yang benar yang mana? Saya sudah banyak ketemu mu'alaf. Apa yang abang rasakan setelah masuk Islam? Apa itu? Satu, Pak Ustadz, ketenangan yang nggak saya temukan sebelumnya. Kenapa kita nggak menemukan itu? Ya karena kita mungkin udah tenang. Karena tenang ini kan belum ada alat standarnya. Saya menemukan ketenangan, Pak Ustadz. Itulah yang selalu mereka omongkan. Ketenangan itu datang dari mana? Dari Allah.
Huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fi qulubil mu'minin. Dalam hati orang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kenapa tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Cuman ada yang perlu diluruskan. Kalau saya taubat, nanti rezeki saya lancar, hidup saya tenang. Tiba-tiba begitu dia taubat, suami meninggal, resign dari tempat kerja, dipecat, datang masalah itu ini, lalu kemudian confused. Ya. Mana janji Tuhan? Jadi perlu diluruskan bahwa dengan berislam, berhijrah, bertaubat bukan berarti hidup kita penuh dengan permadani dan bunga-bunga. Hanya saja kematian tetap ada, penyakit tetap ada, susah tetap ada, bangkrut tetap ada. Yang berubah itu adalah cara pandang kita melihat hidup yang berubah. Berarti benar kata pepatah itu. Ketenangan hanya ada dalam ujian. Kan itu, mohon tenang, sedang ujian. Masuk bang. Makanya nabi-nabi itu hidupnya, coba lihat Nabi. Sebutlah nabi-nabi apa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ujiannya likuifaksi. Seperti yang terjadi di Palu. Kulit ya, Ya. bukan. Dari mulai ternaknya, kebunnya habis semua, digulung habis sudah semua, datang penyakit, anak meninggal, kebun habis, ternak habis, datang penyakit kulit. Yang tinggal cuman Rahmah, istrinya Rahmah. Makanya doa untuk manten, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah. Buatlah mereka berkasih sayang sebagaimana sayangnya Rahmah dengan Ayub dan Ayub dengan Rahmah. Enggak ada nabi itu yang hidupnya enak. Nabi Musa alaihissalam belum lahir aja udah ada razia. Ya. Ya. Fir'aun mimpi. Fir'aun yang sehebat itu, yang bangun piramid, mimpi bahwa ada bayi yang lahir menarik mahkotanya. Ternyata penguasa itu mimpi aja takut. Ya. Takut, pagi-pagi dia kumpulkan semua watimpir, dewan penasehat Fir'aun. Atau penasehatnya semuanya mengatakan berarti ada anak bayi yang lahir ini bos, mau menarik mahkotamu. Langsung keluarkan kepir, keputusan Fir'aun bahwa semua anak yang lahir potong kepalanya. Tapi Allah punya skenario. Wa auhayna ila ummi Musa, kami bisikkan kepada ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaik, nanti kami akan kembalikan dia kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia salah satu dari rasul utusan kami. Dihanyutkan ke sungai Nil. Apa yang terjadi? Ternyata di sudut sana ada seorang perempuan yang nggak punya anak sedang mandi di tepi sungai Nil. Dayang-dayangnya dia katakan, itu sepertinya ada kotak kayu, coba ambil. Akhirnya dayang-dayang berenang mengambil kotak kayu, lalu diambil, dibuka, ada anak kecil. Wow, amazing. Seorang perempuan rela melepaskan anaknya, dan ada seorang perempuan yang memang mencari seorang anak. Dia memang tidak dikasih anak dari Fir'aun, Asia. Lalu kemudian anak ini dibawa, nangis terus, pagi, petang, siang, malam nangis. Nangisnya itu hanya cara Allah untuk mempertemukan dengan ibunya. Lihatlah betapa yang kelihatannya tidak menyenangkan sebenarnya dalam pandangan Allah menyenangkan. Kenapa dia nangis? Maka diadakanlah musabaqah, lomba nyusukan anak. Siapa yang punya anak, susukan. Dia nggak mau. Sampai akhirnya ibunya ikut ngantri, dia susukan, diam, orang ibu kandungnya. Masya Allah. Begitu cara Allah mempertemukannya. Kan Allah udah janji, Agak rumit juga tapi Ustaz. aku akan mengembalikan dia kepadamu. Itu hebatnya Itu skenario Allah, jangan dipikir bang, bikin pusing ntar. Nih kita kan manusia, jangan dipikirin. Tapi Ustaz, saya mau nanya Ustaz, tadi kan kita banyak bicara istighfar itu terkait dengan meminta maaf, memohon ampun gitu ya. Tapi ada juga yang bilang bahwa istighfar katanya bisa meluaskan rezeki. Itu gimana penjelasannya? Man lazimal istighfar, siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya diberikan makhraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya
diberikan kelapangan, faraja kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Jadi banyakin istighfar ya. Banyak istighfar. Ustaz, Biar banyak. kembali lagi ke yang tadi bahwa ya memberi maaf itu berat. Amalan apa yang dari Pak Ustadz sarankan kepada supaya kita mudah memaafkan? Tidak selalu ya kalau maaf di mulut gampang gitu, tapi yang di hati ini gitu. Untuk lepas gitu dari ya udah selesai gitu kita. Saya tidak melihat maaf ini sebagai perbuatan kita. Maaf ini adalah anugerah Allah. Allah yang membuat hati kita itu plong. Jadi ilustrasinya begini, kita hanya nyiapkan cawannya aja. Kita buat dia bersih, kita tampung, nanti airnya akan turun sendiri. Tapi kalau di sini masih ada bekas abu rokok, puntung rokok, turun pun air zam-zam, dia jadi kotor juga. Jadi kita bersihkan, nanti kita lapang sendiri. Ustadz, kau tahu percobaan dalam hidup saya? Akhirnya dari kejauhan saya lihat orang-orang yang menyakiti saya. Saya terposisikan, terkondisikan, saya nggak akan bisa nih. Kalau saya lah nggak bisa. Saya bisa aja ngelihat langsung pergi nggak. Ya. Tapi saya bisa seperti ada yang menggiring. Saya datang, saya salaman, saya pelukan, saya ini. Setelah itu saya plong, saya lapang. Baru saya paham. Oh, ternyata memaafkan ini pertolongan Allah. Tapi bukan berarti kamu kenapa nggak maafkan? Pertolongan Allah belum turun. Bukan. Ya, sebelum bubar kita selfie dulu. Oke, insya Allah. Selfie sama kata-kata hari ini. Iya. Oke, Ustaz. Ya, Kata-kata hari ini, Ustaz. kalau Tuhan pergi ke Medan, jangan lupa mampir ke Belawan. Cakep. Insya Allah kita tak lama lagi Lebaran, jangan lupa bermaaf-maafan. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.